Oke guys, sekarang sedang proses penyelesaian, baik itu di bagian decknya. Ini udah dipasang beberapa batu andesit, carport juga udah hampir selesai juga. Terus di bucket shower juga udah hampir selesai, ini tinggal dipasangin batu andesit juga. Dan juga untuk di chamber di sini juga udah hampir kelar, tinggal satu sekat lagi, udah hampir beres, kemudian nanti finishing. Nah, sebelum saya jelasin untuk bagian chamber, ini saya jelasin dulu ya untuk cara menghitung flow dari kolam utama masuk ke chamber agar nanti di kolam teman-teman itu tidak gampang tekor untuk di chamber pompanya. Nah, cara hitungnya itu seperti ini guys. Oh ya, sebagai informasi juga ini saya dapatkan dari artikelnya itu by googling juga ya guys ya. Nah, jadi untuk di bottom drain, ini khusus bottom drain dulu ya, saya jelasin dulu guys, habis itu saya skimmer. Untuk bottom drain itu, dia untuk ukuran pipa 4 inch itu bisa memuat flow-nya itu sekitar 15.000 LPH atau liter per jam. Nah, kemudian untuk pipa dengan ukuran 3 inch itu bisa memuat sekitar 10.000 LPH. Nah, sedangkan untuk di skimmer, untuk pipa 4 inch dia bisa memuat sekitar kurang lebih 10.000 LPH, dan 3 inch 7.000, dan 2 inch itu bisa memuat 3.000 kapasitas air liter per jam. Nah, untuk cara hitungnya seperti ini guys. Dari total kapasitas kolam itu kita harus menyediakan arus liter per jamnya itu bisa menyedot minimal 2 kali dari jumlah kapasitas kolamnya. Contoh di kolam saya di sini ini totalnya di kolam utama ini 10.000. Jadi minimal saya harus siapkan untuk pemipaannya ini paling nggak 20.000. Tapi di kolam saya ini saya siapkan lebih dari itu karena ada dua bottom drain dengan ukuran 4 inch, berarti itu aja udah 30.000. Sedangkan untuk skimmer saya juga siapkan 2, itu berarti sudah 6.000. Jadi totalnya untuk daya sedotnya dari pipa yang udah saya siapkan di sini udah 36.000. Jadi dari total kolam udah 3 kalinya guys. Nah, tapi itu nggak rumus pakem ya guys ya, karena masih banyak faktor-faktor yang lain yang bisa mengubah untuk flow-nya itu. Seperti misalnya jarak dari bottom drain-nya itu, jarak pipanya itu, panjang pipanya ke chamber pertama itu cukup berpengaruh. Jadi semakin panjang berarti untuk flow-nya itu semakin berkurang. Jadi mungkin awalnya tadi saya sebut 15, tapi karena jaraknya jauh, ada sekian berapa meter karena kolamnya mungkin gede, itu akan menurun, nggak nyampe 15, tapi kurang lebih menghampiri 15.000 seperti itu. Dan juga itu akan mempengaruhi juga apabila ada jumlah tekukan, kemudian keninya menggunakan keni jenis apa, dan juga kedalaman kolam. Nah, tapi untuk hitungannya kurang lebih seperti itu guys. Jadi jangan sampai di bawah 2 kali jumlah kapasitas kolam, intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pengaplikasian di kolam saya. Di sini ada menggunakan 2 bottom drain untuk ukuran 4 inch, kemudian skimmer menggunakan 2 di sini masing-masing kiri dan kanan ukuran 2 inch. Jadi totalnya untuk di kolam saya ini 15, 30 plus 33 berarti ada 36.000 liter per hour untuk daya sedotnya. Nah, selanjutnya akan masuk ke bagian chamber. Di sini ada 7 chamber untuk filtrasi, kemudian 1 untuk chamber backwash. Nah, untuk setup chamber di sini kami menggunakan double wall seperti ini. Nah, kalau teman-teman bertanya bagusan mana double wall dengan menggunakan pipa leher angsa ataupun pipa yang biasanya tuh yang modelnya seperti skipper, gak apa-apa, lanjut aja. Nah, itu sebenarnya dua-duanya sah-sah aja, tergantung selera aja, gak ada yang haram di antara keduanya. Jadi nggak usah pakai debat kusir, sesuai selera aja. Nah,
Satu hal untuk plus minusnya yang saya ketahui, untuk penggunaan pipa itu enaknya itu di bagian fleksibilitasnya. Jadi lebih gampang kalau misalnya kita ukur ketinggiannya gitu. Jadi bisa kita, kalau misalnya oh ini agak tekor, ya kita bisa potong sedikit untuk pipa-pipanya. Tapi kalau misalnya double wall seperti ini pasti akan sangat susah. Jadi harus dihitung sematang mungkin sebelum dipasang gitu. Nah, bedanya seperti itu guys. Nah, terus untuk penghitungannya kalau menggunakan pipa atau lerangsa, berarti dia harus menggunakan yang seperti rumus yang saya jelaskan tadi yang di awal, yaitu menggunakan rumus skimmer, karena tekanan yang ada di dalam chamber itu tidak sebesar dengan tekanan yang ada di button drain. Makanya dia harus menggunakan rumus di bagian skimmer. Jadi untuk 4 inch itu 10 liter per jam, kemudian untuk 7 inch berarti dia 7.000 liter per jam, sedangkan untuk 2 inch sekitar 3.000 liter per jam. Nah, untuk apabila ini pengen diaplikasikan di kolam saya, berarti minimal harus ada 5 pipa dengan ukuran 3 inch yang berjejer. Nah, itu baru bisa flow-nya itu tidak bikin mampet di bagian chamber pompa nanti. Nah, kenapa di kolam ini kita menggunakan ataupun lebih memilih sistem double wall seperti ini? Karena yang pertama menurut kita itu untuk flow rate-nya itu lebih besar menggunakan double wall, karena plong seperti ini kan ya, nggak ada pipa-pipa gini lagi yang disusun, jadi plong aja gitu untuk airnya untuk mengalir gitu. Kemudian yang kedua, dia minim space di bagian chambernya. Kemudian juga selain itu untuk penggunaan double wall seperti ini, dia presisi gitu, jadi sangat memudahkan pada saat peletakan media filternya. Jadi karena bentuknya bener kotak-kotak seperti ini guys, jadi lebih enak gitu untuk memasang si media filter. Untuk antar chambernya di sini saya menggunakan Calcifloor seperti ini. Ini tebalnya sekitar 2 cm kalau nggak salah nih kalau untuk Calcifloornya. Nah, kenapa kami menggunakan Calcifloor? Karena yang pertama ini cukup kokoh, dan kemudian yang kedua presisi juga. Jadi kalau misalnya keramik kan itu harus disusun tuh guys, dan minimal kalau kan agak tipis juga kalau keramik, jadi paling nggak biasanya biar tahan harus dibuat double keramik gitu. Nah, tapi kalau pakai Calcifloor ini cukup satu lembar aja, ini udah cukup kuat. Terus juga pengaplikasiannya lebih mudah karena nanti tinggal dipotong aja sesuai dengan ukuran chamber. Nah, jadi lebih rapi nih, presisi kalau Calcifloor. Nah, untuk chambernya di sini, ini ada 7, udah saya jelasin dari awal. Ada 7 plus 1 untuk chamber mekanis. Nah, untuk chamber pertama di sini kita hanya, nanti kan ada sekat juga di sini nanti untuk chamber pertama. Di sini untuk chamber pertama ukurannya cuman sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian di sini kita nggak isi apapun ataupun media apapun untuk di chamber pertama. Kemudian dilanjut untuk chamber kedua, di sini kita isi dengan media mekanis sekaligus biologis. Kita pakai nanti Kaltness, kemudian kita aplikasikan dengan metode MBBR. Jadi dia bisa berfungsi untuk menghancurkan kotoran-kotoran kasar dan juga bisa berfungsi sebagai biologis. Kemudian dari MBBR ini akan pindah masuk ke double wall di sini, turun ke bawah, kemudian naik lagi di sini untuk chamber ketiga. Di sini menggunakan media filter biologis rencana. Saya nggak tahu dia apakah di sini nanti pakai Curie atau Jepmet atau menggunakan Miracle Aquapor. Antara itulah keduanya. Begitupun nanti di sini, kemudian air naik,
kemudian masuk lagi ke bawah, terus naik lagi di sini di chamber keempat. Nah di sini juga untuk media filternya antara Miracle Aquaport ataupun Kuria dan Jepmet. Kemudian naik lagi, terus masuk, turun ke bawah. Di sini juga masih media filter biologis, sama di sini biologis. Kemudian untuk chamber 5, 6 semuanya nanti di sini akan menggunakan media filter biologis. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini untuk chamber pompa. Di chamber pompa pun di sini saya akan pakai media filter, tapi di sini untuk oyster aja. Jadi media buffer untuk pH buffer aja untuk di chamber terakhir. Jadi di sini full nanti oyster shell saya pakai. Nah, untuk outputnya di sini saya pakai dua. Yang pertama ini untuk pompa arus. Ini ukuran 3 inch. Nanti keluar, nanti putar terus sampai di sana. Nah, di sana outputnya untuk arus aja. Kemudian yang kedua di sini pompa untuk ke waterfall ataupun bucket shower. Ini menggunakan pipa 2 inch. Nah, ini masuk terus naik ke sini. Nah, outputnya ada di situ tuh. Ke bucket shower. Nah, 2 inch. Jadi di sini pakai 2 pompa nantinya rencana. Kemudian untuk pipa yang satu ini adalah untuk pipa chiller. Kita udah buat instalasi untuk chiller. Terus di sini juga ada pipa 2 pieces, ini untuk electrical. Jadi untuk mesin pompa nanti kita pasangin di sini untuk plug-innya. Kemudian di sini untuk air dari tendon yang ini. Nanti kalau pengen ngisi air ataupun dripping apa segala macam, nah di sini nanti keluarnya di chamber pompa. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada chamber. Maaf ya, permisi emangnya. Nah, nih, nggak tahu deh kelihatan apa enggak ya. Nah, untuk chamber backwash di sini semuanya di bagian bawah kita menggunakan sistem kran. Nah, jadi pakai diputar gitu bagian bawahnya. Nanti kita ada kayak tiang besi gitu, kita putar kerannya. Nah, jadi bukan yang dicolok-colok gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kayak itu kan sebenarnya opsi aja sih, tergantung selera aja, nggak ada masalah. Mau pakai yang biasanya kita colok pipanya boleh, mau pakai tinggal putar kerannya boleh, bebas aja mana aja. Kalau saya sih lebih suka yang diputar gitu kan, lebih senangnya seperti itu. Nah, terus kemudian ini pipa untuk ukuran 2 inch ini untuk ngedrain dari air yang ada di chamber backwash. Jadi nanti ini akan nembak keluar ke bagian gorong-gorong di luar seperti itu. Hampir lupa. Nah, di sini juga di bagian chamber utama di sini untuk overflow ada satu pipa ukuran 1,5 inch di overflownya. Nah, ini masuk ke chamber backwash di sini seperti itu. Oke, itu aja. Oke guys, mungkin itu aja untuk hari ini terkait dengan proses pembuatan di bagian chamber. Nanti selanjutnya kita akan jelasin juga di bagian bucket shower dan juga di beberapa bagian yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam konten persahabatan.